berjuang setia di dalam hidup doa, menghayati iman kepada Yesus Tuhan, Yesus Sang Raja kerahiman ilahi. Yesus Engkau andalanku, aku percaya padamu. Yesus Engkau andalanku, aku cinta kepadamu. Dengan semangat kerahiman yang ilahi, berperan aktif membangun cinta hati, menuju persaudaraan yang sejati, seturut Yesus Sang kerahiman ilahi. Yesus Engkau andalanku, aku percaya padamu. Yesus Engkau andalanku, aku cinta kepadamu. Salam, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam kerahiman Tuhan kita Yesus Kristus. Meski kita masih dalam masa pandemi COVID-19, kita patut bersyukur bahwa kita masih berada dalam lindungan kerahiman Tuhan dengan tanda kesehatan yang dapat kita nikmati hingga detik ini. Paguyuban Devosan Kerahiman Ilahi yang berada di Keuskupan Tanjung Karang yang pada tahun ini merayakan Tahun Cinta Kitab Suci, juga pada bulan ini merupakan bulan Kitab Suci Nasional. Paguyuban Devosan Kerahiman Ilahi juga bersyukur pada perayaan Santa Faustina kali ini kita bisa merayakan perayaan iman bagi seluruh devosan dan umat bersama umat di keuskupan ini. Nah, Paguyuban Devosan Kerahiman Ilahi menyelenggarakan beberapa lomba berkaitan dengan kitab suci. Di antaranya adalah lomba lektor. Meskipun kita berada di dalam jarak yang cukup jauh, juga kita harus melaksanakan anjuran pemerintah untuk melaksanakan protokol kesehatan. Kita masih bisa menggunakan media teknologi untuk membantu seluruh kegiatan kita. Kita berharap agar apapun yang terjadi, termasuk pandemi ini, tidak menghalangi kita untuk tekun senantiasa membaca, mendengarkan, dan melaksanakan sabda Tuhan. Semoga dengan mendengarkan, membaca, dan melaksanakan sabda Tuhan ini, kita bisa menjadi saksi-saksi Kristus yang sejati di tengah-tengah masyarakat. Saya, Bapak Stefanus Hadiatmaja, mewakili Dewan Juri kategori Lomba Lektor, mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang berada dalam
paguyuban devosan kerahiman ilahi, para peserta, terlebih kepada seluruh pihak yang ambil bagian dan berperan aktif dalam lomba kali ini, sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan baik dalam bentuk virtual. Semoga kerahiman Tuhan melimpah atas kita semua. Nah, kali ini saya akan melaporkan rekapitulasi penilaian terhadap para peserta dalam kategori lektor. Jumlah peserta ada 14 orang yang mengirimkan video kepada kami dengan hasil rincian sebagai berikut. Juara pertama Agustina Dwi Rahayuningsih dari Seputih Banyak dengan nilai 5.125. Juara kedua F.A. Wahyu Indrawati dari Stasi Panjang, Paroki Ratu Damai Teluk Betung dengan nilai 5.120. Juara ketiga Sustiana dari Kota Gajah dengan nilai 5.115. Juara 4 Albertus Widi Haryono dari Kota Gajah dengan nilai 5.095. Juara kelima Maria Dionisia Endang Pustiariningsih dari Kedaton dengan nilai 5.045. Juara 6 Agnes Titis Endarliani, ini dari Hanura dengan nilai 5.040. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, selamat kepada para pemenang. Namun yang terlebih lagi adalah kita semua dapat melaksanakan kegiatan ini dengan baik dan dalam keadaan sehat. Semua itu karena kerahiman Tuhan. Yesus andalanku, Yesus andalanku, Yesus andalanku. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Agustina Dwi Rahayuningsih, perwakilan dari Stasi Seputih Banyak UP Rumbia. Jenis perlombaan lektor. Pembacaan dari Injil Yohanes bab 2 ayat 1 sampai dengan 11. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba."
Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 bulu. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menyidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, Shalom dan selamat siang. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya mewakili tim juri dari Lomba Biblis menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan Lomba Biblis tersebut. Perkenalkan, nama saya Antonia Mita Sarjono sebagai juru bicara tim juri Lomba Biblis. Pertama-tama, kita patut bersyukur kepada Tuhan bahwa di tengah situasi pandemi ini, PDKI Keuskupan Tanjung Karang masih bisa menyelenggarakan 2 cabang lomba kitab suci berkenaan dengan Tahun Cinta Kitab Suci Keuskupan Tanjung Karang. Secara umum, semua peserta lomba, khususnya Lomba Biblis, adalah juara sesuai dengan porsi masing-masing peserta, karena para peserta secara terbuka sudah berani mewartakan sabda Allah dalam lingkup lomba ini. Namun, karena ini bentuk perlombaan, sudah pasti ada klasifikasi untuk menentukan siapa yang paling baik dari antara yang baik-baik tadi. Di sini kami mempunyai metode penilaian yang meliputi artikulasi, vokal, alur cerita, dan improvisasi. Secara garis besar pula, semua peserta memiliki atau menguasai artikulasi dan vokal yang baik, dan juga mengerti isi kandungan perikopa yang dipilih dan disampaikan di dalam lomba ini. Tujuan Lomba Biblis itu adalah
menyampaikan peran Allah dalam karya keselamatan umat manusia dalam bahasa sehari-hari yang bisa dimengerti oleh pendengarnya. Namun dalam hal ini, kadang peserta kurang berani menyampaikan peran Allah di dalam penyampaiannya. Kekurangberanian itu menjadi kendala dalam menampilkan ide-ide kreativitasnya dalam penyampaian inti pokok dari perwartaan tersebut. Kami berharap ke depan lomba-lomba semacam ini tetap dan terus diadakan dan menjangkau semua anggota devosan, sehingga setiap devosan semakin mencintai kitab suci dan dapat menyampaikannya dalam bahasa dan hidup sehari-hari. Profesiat kepada sang juara dan bagi semua peserta, Anda semua adalah yang terbaik dan sungguh-sungguh hebat. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita sekalian. Sekian, dan untuk lebih kurangnya kami mohon dimaafkan. Tim Dewan Juri Lomba Biblis. Pertama, Bapak Nobertus Narto. Kedua, Ibu Antonia Mita Sarjono. Ketiga, Suster Elisa Haka. Berikut ini kami umumkan pemenang Lomba Biblis. Juara harapan ketiga, Saudari Winarmi dari Kota Gajah dengan total nilai 799. Juara harapan kedua, Saudari Kristina Jumilah dari Jati Baru dengan total nilai 827. Juara harapan pertama, Saudara Athanasius Atok dari Bergen dengan total nilai 905. Juara ketiga, Saudari Maria Ika dari Jati Baru dengan total nilai 924. Juara kedua, Saudari Justina Suwanti dari Katedral Tanjung Karang dengan total nilai 950. Juara pertama, Saudari Anggun Riana Saldi dengan total nilai 1013 dari Wehalim Kedaton. Demikianlah kami sampaikan dan terima kasih. Shalom, nama saya Anggun Riana Saldi. Saya perwakilan dari PDKI Unit Wehalim, Paroki Kedaton, Bandar Lampung. Di sini saya akan menceritakan Injil Yohanes bab 2 ayat 1 sampai dengan 11, yaitu mukjizat di Kana. Salah satu mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah mengubah air menjadi anggur pada perkawinan di Kana. Suatu hari terjadi pernikahan di Kana di Galilea. Yesus, Ibu Yesus, serta para murid Yesus juga diundang ke perkawinan itu. Namun, sesampainya di sana, anggur yang biasa disediakan untuk perkawinan sudah mulai habis. Mengetahui hal ini, Ibu Yesus langsung berkata kepada Yesus, "Mereka mulai kehabisan anggur." Yesus pun langsung menjawabnya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu?" Ibu Yesus pun langsung berkata kepada para pelayan yang ada di situ, "Apa yang dikatakan Yesus kepadamu, perbuatlah itu." Kemudian, Yesus melihat ada 6 tempayan yang biasanya digunakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Lalu, Yesus pun berkata kepada para pelayan, "Sekarang, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Lalu, para pelayan pun langsung mengisi tempayan itu penuh dengan air. Dan tak lama kemudian, Yesus pun berkata lagi, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Para pelayan pun langsung mencedoknya dan membawanya kepada pemimpin pesta.
Ketika pemimpin pesta itu meminumnya, gluk, 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 air itu berubah menjadi minuman anggur yang paling terbaik. Pemimpin pesta pun langsung memanggil mempelai pria dan mengatakan ini. Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan ketika orang sudah puas minum, barulah yang kurang baik. Tetapi engkau menyediakan anggur yang baik sampai sekarang. Akhirnya pun pesta pernikahan tetap berlanjut karena persediaan anggur yang masih banyak. Pesan yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah Yesus menyelamatkan sebuah perkawinan dari malapetaka. Begitupun juga kita. Kita juga bisa menjadi sumber berkat agar bisa menyelamatkan keluarga kita. Dengan cara rajin berdoa, rajin membaca kitab suci, rajin pergi ke gereja. Dengan ini kita bisa menjadi wadah yang berguna untuk menghasilkan anggur yang terbaik. Hal ini dibuat Yesus sebagai tanda-tanda mukjizatnya yang pertama. Dan dengan ini, Yesus sudah menyatakan kemuliaan. Sekian cerita saya tentang Injil Yohanes bab 2 ayat 1 sampai dengan 11. Semoga teman-teman yang menonton ini semakin mengerti apa maksud dari Injil ini. Dan semoga kita semakin percaya kepada Tuhan Yesus.